anak-anak semua pelajar di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada pertemuan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan Ibu, yaitu tentang teori perilaku konsumen. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pendekatan kardinal, maka pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang pendekatan ordinal. Nah, bagaimana tentang pendekatan ordinal? Ikuti video berikut ini. Dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah 3.3 menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan 4.3 menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah kalian mempelajari video berikut, kemudian kalian melakukan diskusi dengan Bapak Ibu Guru ataupun dengan teman-teman kalian, maka kalian dapat menjelaskan tentang teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal, kemudian menjelaskan tentang garis anggaran, menjelaskan tentang indifferent curve, kemudian kalian dapat menghitung kepuasan maksimal. Indifferent curve dan misalnya nih, kalian mengkonsumsi 2 mangkok mie ayam bakso dan 1 gelas es lemon tea. Itu kalian merasa lebih puas daripada kalian mengkonsumsi 1 mangkok mie ayam bakso dan 2 gelas es lemon tea. Nah, di sini berapa selisih utilitas dari kemungkinan konsumsi tersebut tidak dapat dihitung, tetapi dapat kalian rasakan. Nah, menurut pendekatan ordinal, konsumen itu dapat mencapai kepuasan, ya, atau dalam pendekatan ordinal memberikan resep kepada konsumen bagaimana caranya agar dari anggaran yang ada dapat diperoleh total utility yang maksimal. Nah, menurut pendekatan ordinal, konsumen dapat mencapai kepuasan atau total utility yang maksimal ketika jumlah barang-barang yang dikonsumsi tepat pada persinggungan kurva garis anggaran konsumen dan indifferent curve. Garis anggaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu, atau garis yang menunjukkan jumlah barang-barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Nah, berikut adalah kurva budget line. Di sini ini yang menunjukkan budget line, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Kalau di sini adalah barang X dan barang Y. Nah, di sini garis ini juga menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Yang berikutnya adalah indifferent curve atau kurva tanpa beda. Coba kalian perhatikan grafik berikut ini. Nah, di sini ada kombinasi barang X dan barang Y. Ada kombinasi barang X1 dengan Y1 yang ditunjukkan di titik A, dan ada barang X2 dengan Y2 yang ditunjukkan pada titik B. Dalam analisis kurva indifferent, kita beranggapan bahwa konsumen dapat mengatakan mana dari berbagai kombinasi itu yang memberikan kepuasan yang sama baginya, mana yang memberikan lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, sehingga kalian dapat menyimpulkan bahwa
Kurva indiferen adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Nah, dari kurva indiferen tadi akan bisa juga digambarkan kumpulan dari kurva indiferen seperti yang terlihat pada grafik berikut. Coba kalian perhatikan bahwa di sini sumbu X itu menunjukkan banyaknya barang X yang dikonsumsi. Sedangkan sumbu Y ini menunjukkan banyaknya barang Y yang dikonsumsi. Kombinasi barang X dan Y ini ada di titik-titik A, B, C. Ini menunjukkan bahwa kombinasi barang X dan Y di titik A, B, C memberikan kepuasan atau total utility yang sama, ya, yaitu pada indifferent curve 1 atau IC1 atau kepuasan tingkat 1 dan IC2 ini menunjukkan kepuasan tingkat 2. Berikut adalah ciri-ciri indifferent curve, ya. Kalian perhatikan grafik berikut. Ciri-ciri dari indifferent curve yaitu mempunyai kemiringan yang negatif, ya, mempunyai kemiringan yang negatif, cembung ke arah titik origin, ya, kemudian tidak saling berpotongan. Apa yang dimaksud dengan ciri dari mempunyai kemiringan yang negatif? Di sini untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama, jika barang Y yang dikonsumsi dikurangi, maka barang X yang dikonsumsi harus ditambah. Begitu pula sebaliknya. Sifat ini menunjukkan bahwa kurva indifference mempunyai slope negatif dan antara barang X dan barang Y dapat saling menggantikan. Ciri indifferent curve berikutnya adalah kurva indifferent curve cembung ke arah titik origin atau ke arah titik pusat. Ini berarti bahwa untuk mempertahankan tingkat utilitas yang sama, ya, semakin banyak barang X dikonsumsi, harus semakin sedikit barang Y yang dikonsumsi. Perbandingan penurunan Y dengan kenaikan X makin lama makin kecil, atau harga mutlak semakin kecil, ya, sehingga hal ini secara matematis dapat dinyatakan bahwa slope semua titik dari suatu kurva indifferent makin ke kanan bawah makin kecil. Ciri berikutnya adalah dalam indifferent curve itu tidak saling berpotongan, ya, tidak saling berpotongan. Bagi konsumen, kurva indifferent yang satu tidak mungkin berpotongan dengan kurva indifference yang lainnya. Jika berpotongan, berarti pada titik potong itu kombinasi X dan Y berada dalam dua macam indifferent curve atau dua macam tingkat kepuasan. Ini tidak mungkin terjadi pada konsumen yang rasional. Berikut akan Ibu jelaskan bagaimana menghitung keseimbangan konsumen dengan pendekatan matematik. Yang harus kalian ketahui bahwa ketika kalian diminta untuk menghitung keseimbangan konsumen, harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Syarat yang pertama adalah kalian dalam setiap rupiah yang dikeluarkan konsumen harus menambah guna marginal yang sebanding untuk berbagai macam barang. Nah, di sini syarat pertamanya yaitu bahwa MUX per PX sama dengan MUY per PY. Ini syarat pertama ketika kalian akan menghitung berapa keseimbangan konsumen. Nah, setelah tadi kalian sudah Ibu jelaskan tentang syarat yang pertama, yaitu bahwa untuk menghitung keseimbangan konsumen adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY. Maka berikutnya adalah syarat yang kedua, kalian akan menghitung yaitu dengan rumus X dikalikan PX ditambah Y dikalikan PY itu sama dengan anggaran. Ini jika
jenis barangnya ada 2. Ketika jenis barangnya ada 3, misalnya itu adalah barangnya Z ya, maka kemudian berarti X dikali PX ditambah Y dikali PY ditambah Z kali PZ. Seperti itu. Nah, supaya kalian lebih paham, berikut Ibu berikan contoh soalnya. Marginal utility untuk barang X adalah MUX sama dengan 25 min X. Marginal utility untuk barang Y adalah MUY sama dengan 40 min Y. Harga barang X per unit adalah Rp15 dan harga barang Y per unit adalah Rp30. Anggaran yang disediakan untuk pembelanjaan tersebut adalah Rp1.200. Berapakah banyak barang X dan Y yang harus dibeli agar konsumen tersebut dapat mendapatkan kepuasan yang maksimal? Nah, kemudian kalian tulis diketahui dari soal yang tadi ya. Marginal utility barang X yaitu MUX sama dengan 25 min X ya, kemudian MUY sama dengan 40 min Y. Kemudian harga barang X ini adalah PX, berarti di sini harga barang X adalah 15 ya. Kemudian harga barang Y ini berarti PY adalah 30 ya, kalian tuliskan. Kemudian anggaran yang tersedia adalah 1.200, sehingga kalian tuliskan diketahui anggarannya adalah 1.200. Yang ditanyakan adalah berapakah banyak barang X dan Y yang harus dibeli agar konsumen tersebut dapat mendapatkan kepuasan yang maksimal. Ya, berarti pembahasannya sebagai berikut. Nah, setelah kalian tadi menuliskan diketahui data-data yang ada di soal, kemudian kalian masukkan ke dalam rumus, yaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY. MUX-nya adalah 25 min X ya, dibagi dengan PX. PX-nya adalah 15 ya. Kemudian sama dengan MUY-nya tadi adalah 40 min Y per PY-nya adalah 30. Sehingga 25 min X per 15 sama dengan 40 min Y per 30. Sehingga kalian kalikan silang, 15 kali 40 min Y sama dengan 30 kali 25 min X. 15 kali 40 ini adalah 600. Kemudian 15 dikalikan min Y ini adalah min 15Y. Sama dengan 30 kali 25 yaitu 750. Kemudian 30 dikalikan min X itu adalah min 30X. Sehingga 600 min 15Y sama dengan 750 min 30X. Min 15Y sama dengan 750 dikurangi 600 ya, 600-nya pindahkan ke sini, min 30X. Sehingga 15Y sama dengan 750 dikurangi 600 adalah 150 min 30X. Sehingga Y sama dengan 150 min 30X dibagi min 15. Sehingga Y sama dengan min 10 ditambah dengan 2X. Sehingga Y sama dengan 2X min 10. Kemudian di syarat yang kedua tadi kan X kali PX ditambah Y kali PY itu sama dengan anggaran. Sehingga X kali 15, ini PX-nya adalah 15 dari sini ya, ditambah dengan Y kali 30, yaitu dari PY-nya adalah 30, sama dengan 1.200. Sehingga 15X ditambah dengan Y-nya sudah ketemu tadi, persamaan 2X min 10, sehingga 2X min 10 dikalikan 30, yaitu dari PY-nya, sama dengan 1.200. Sehingga 15X ya, 2X dikalikan 30 itu ketemu 60X, min 10 dikalikan 30 ketemu min 300, sama dengan 1.200. Sehingga 15X ditambah 60X itu ketemu 75X, sama dengan 1.200. Ini min 300 dipindahkan menjadi plus 300, sehingga 1.200 ditambah 300 ya, sehingga
X sama dengan 1200 ditambah 300 dibagi dengan 75, sehingga ketemu 20X-nya. Nah, kemudian Y sama dengan 2X min 10, yaitu Y sama dengan 2 kali 20 min 10. Ya. Y sama dengan 40 min 10, sehingga Y ketemunya adalah 30. Sehingga X kali PX sama dengan 20 kali 15, itu sama dengan 300. Sedangkan Y kali PY sama dengan 30 kali 30 sama dengan 900. Sehingga tadi anggarannya adalah 1200 ya nak ya, anggarannya 1200. Sehingga kalian lihat di sini hasil X kali PX itu ketemu 300 dan Y kali PY ketemu 900. Sehingga kalau dijumlahkan itu sama dengan 1200. Jadi anggaran yang tersedia memadai. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal. Mudah ya? Baik, terus semangat, terus belajar, raih dan lampaui mimpi kalian. Ingat, ekonomi itu mudah. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.